sesuatu yang mereka atau pendapat yang mereka kemukakan dari sisi yang lain. Sesungguhnya membahas tentang masjid beda. Jadi hadis yang dibuat sandaran oleh mereka orang-orang yang melarang kita ziarah ke Nabi Muhammad, yaitu hadis la tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah. Itu sebenarnya bahas masjid secara khusus, tidak membahas tentang ziarah ke Nabi Muhammad. Yang tujuannya mereka menjadikan hadis tersebut dalam nyegah ziarah ke Nabi Muhammad tidak lain tujuannya untuk menjauhkan umat Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad. Yaqulu atabu pasira yaqulu atabu pasirah panapa atau yaqulu atabu panapa hadis yaqulu atabu panapa hadis linnasi deka manusia atabu deka tabu antum, jadi seakan-akan atabu kan dari antum tining sampean kapi uqalau paneka banyak-banyak orang si andi akal. Yajibu wajib antusona ponapa katu ejaga a'malukum ponapa banyak-banyak kalakonna sampean kapi anil abathi dari in mainan alladhi se la faidatah se tada faidah panikasi badah fihi dalam alladhi. Tu puna hadis ini bilisan apa? Kalau berlisan seakan mengatakan kepada kita, kalian ini adalah orang yang cerdas. Wajib aktivitas kalian, amal-amal kalian dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya. Jadi kocak apa? Al-Qayyis, Al-Mu'min Al-Qayyis. Orang mukmin yang cerdas itu apa? Man hasaba nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang mukmin yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi dekah abana dan beramal untuk persiapan menghadapi kehidupan setelah mati. Jadi hadis ini seakan-akan mengatakan kepada kita, wahai kalian yang punya akal cerdas, wajib bagi kalian menjaga perbuatan kalian dari apa? Sesuatu yang tidak ada faedahnya. Sehingga fausi maka apa ring wasiat pasira kaulakum deka sampean kapi Allah tusafiru dakatu tak apar jalanan pasira sampean kapi wa tatahammalu ben panenangkung pasira sampean kapi mata'ibas safari daka banyak-banyak payanah perjalanan wa masyaqqahu ben banyak-banyak masyakat as-safar masyakat ya kaberaan atau benar kepayahan pada dia min ajli antusallu dari ra'ara kotu apa jeng pasara sampian bi masjidin kalaben situng masjid min masajidid dunya dari banyak-banyak masjid itunya fahimina hale pada paham kapi annad sangkunah lahu paneka tetap ikan di masjidin fadlan panapa keutamaan ala ghairihi se atas salaina masjidin la taf'alu
tak pada alakuwa pasira sampean kapi dalika deka kadisa safar. Adzalika deka kadisa safar fa innakum maka sangkuna sampean kapi tat'abuna panika pada payah pasira sampean kapi fi safarikum dalam perjalanan sampean kapi bila faidatin kalaban tanfa faidah ta'udu si abali panapa faidah alaikum atas sampean kapi lanal masajida karena sangkuna banyak masjid kullaha satajana masjid fi mustawan paneka bade dalam derajat wahidin sesetong la fadla setada keutamaan paneka sebeda li ba'diha ikan di sabagian al masjid ala ba'din atas sabagian selain. Jadi seakan-akan kan dari ya la tusaddur rihal ila masajidid dunya. Jadi seakan-akan jadi hadis beri'rah hadis la tusaddur rihalu illa ila salasati masajida itu seakan-akan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, janganlah engkau melakukan perjalanan sampai membuat engkau payah. Cuma tujuanna kakui apa jeung situng masjid itu nyari. Maksudna engkau apa jonga Masjid Istiqlal Jakarta. Mangkat dari dia. Tujuanna cuma apa? Apa jeung Masjid Istiqlal. Payah enggak? Payah. Dengan pikiran cak sangkuna apa jeung Masjid Istiqlal apa andik keutamaan selebih katepeng apa jeung Masjid Jami dia mangkat payah. Teman Rasulullah jangan seperti itu, jangan lakukan seperti itu. Bak nara pera oleh payah dalam perjalanan mangkat ke Jakarta ada faidana Arab karena masjid itu nyaria pada kapi barokana pada kapi ya tada apa tada keutamaan seekan di masjid-masjid itu nyaria kecuali cuma telok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Monsi kita telok ria silakan mangkat saja dah. Tapi pembahasannya ini hadis ini hanya berkaitan kalaban masjid, tak ada kaitannya kalaban aziarah. Tapi lakin tatapena la tafhamu cak pada paham pasira sampean kapi anna dzalika da sangkuna ka disa hadis ala umumihi paneka tetap atas umum hadis. Tapi beuna teman Rasulullah cek paham kemudian mengatakan memukul rata. Oh berarti pada masjid satu nyaria. Jangan seperti itu teman Rasulullah. Bal bali fid dunya paneka beda dalam dunya masajidu tining banyak masjid salah satu sita telok laha sepanika tetap ikan di salah satu maizatun tining keistimewaan ala ghairiha atas salainna salasah minal masajidi dari banyak masjid hiya tining salasa al masjidul haramu panika masjidil haram bi Mekkah kota Mekkah wal masjidun nabawiyyu ban masjid nabawi bil madinati kota Madinah al munawwarati seepatera ay bi anwarin nabi wal masjidul aqsa ban masjidul aqsa bisyami nakar syam. Cuma teman Rasulullah jangan memahaminya secara mutlak
dipukul rata. Oh berarti masjid, seluruh masjid itu nyaria pada kapi keutamaanna. Jangan begitu. Bada telok masjid dan menurut Rasulullah. Bada telok masjid si andi keistimewaan. Apa? Masjid Nabawi, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, Masjid Aqsa Syam, yaitu Palestina. Wa hadil masajidu tining kepaneka banyak masjid sitatlo wahdaha halakati bina hadil masajid law syaddattum paneka lamun nale sapa benaka pi arrihala dak ka banyak pakapa ilaiha dak ka al masajid la yudhi'u maka tak sia-sia ta'abukum ponapa payana sampean kapi. Ketika kalian semua bersusah payah mengencangkan pelana, maksudnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat dekat telok Masjid Riyah, maka payah kalian dalam perjalanan tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena kelak bada kencaran saya yang akan disiapkan oleh Allah. Bal fali yaudu abali alaikum atas sambian kapi minas sawabi dari kencaran bimudha'afati sawabi salati kalaban lipat ganda akina pahala salat fiha edal al masajid ma ponapa perkara yuwazi se apentingi ponapa amma ta'abakum dak karasah payana sampean kapi wa ziyadatan benda ka lebih cak kobeter tu benar Rasulullah mun entar ke masjid kita telok ria payana bekna tak kira sia-sia. Kenapa? Karena akan ada pahala yang kembali kepada kalian, yaitu berupa apa? Dilipat gandakannya pahala solat di 3 masjid ini. Saya bisa abentingi dekkah rasa payahnya bakna kapi, bahkan lebih. Maka artinya apa? Pembahasan cuma sekitar masjid ya. Ada hubungannya kalau ziarah dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama ban angin pastena imtazat tati istimewa hadil masajidu ponapa kemaneka banyak masjid as-salasatu sitatelo li'annal masjidal harama karena sangkuna masjidil haram umiro paneka parentah bibinaihi ponapa kalaban abangun masjidil haram Allah marintah yang kena fabana maka abangun hudaka masjidil haram Ibrahimu pasyara Ibrahimu Khalilur Rahmani Ropana kekasihna Allah si maha belas sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina wa kana ban bada pasyar Ibrahim yusaidu panika afun tahu deka Ibrahim bifi binaihi dalam abangun Masjidil Haram sayyiduna pasyara sayyid atau kuste kaulah sataja Ismailu ropana Ismail alaihi panika muka-muka tetap atas Ismail wa ala nabiyina ban atas nabi kita as-salatu tining benar rahmat ta'din wassalamu ban kasalamatan. Jadi Masjidil Haram ini Allah merintah apa? Allah merintah untuk membangun dekat Nabi Ibrahim. Sing kena dalam pembangunan itu Nabi Ibrahim pentoh kalaban siapa? Potrana Sayyidina Ismail. Ada yang mengatakan jadi masjid pertama itu yang dibangun di atas bumi adalah Baitullah. Nabi Ibrahim itu
sebenarnya hanya meneruskan dari pondasi. Tadi pondasinya lambok beda lah. Pondasinya beda, cuma diteruskan, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Jadi mun pondasina mulai lambok lah beda. Pondasinya mulai lambok beda. Bukti cek sangkuna Nabi Ibrahim murah si abangun sampai sekarang ada prasasti atau sejarah, bukti sejarah bedanya mana makom Ibrahim. Makom Ibrahim ruah mun bakna nang ale kemper saat dia bade congkop dari emas congkop. Di sana, di dalam sana ada batu, ada bekas apa? Kedua telapak kaki Nabi Ibrahim ketika ongke abangun Ka'bah. Bade rajo. Jadi bade nyamana makom Ibrahim itu apa? Makom Ibrahim itu adalah boto yang ada bekas dari kedua telapak kaki yang mulia seekanik Nabi Ibrahim alaihissalam ketika abangun Ka'bah. Fundos apa? Nabi Ismail. Si maksud abangun Ka'bah di sini adalah meneruskan dari pondasi nak beda. Pondasi nak beda. Thumma maka kare-kare huwa tin Ismail bijiwari baitillail harami. Paneka beda tatangkena baitillail haram kiblatul alamina ropana kiblatil alamina ropana kiblat sataja alam kapi falidzalika kok falidzalikal bina'i wa hadzal jiwaril ali nalah atas itu Pak kok ya. Jadi benar kan falidzalikal bina'u ya. Nah, di sini Enuskoria falidzalikal bina'i. Maka karena kak disa bangunan wa hadzal jiwari ban kepanika atatang ke al-ali se tengki se agung nalah ngaule ponapa al-masjidil haram minasyarafi dari kemuliaan ma dak perkara ja'ala Sa'atatiaki punapamma as-salata deka salat fihi idil masjidil haram bimi'ati alfi salatin kalaban 100,000 salat fi siwahu idil salina masjidil haram minal masajidi dari banyak-banyak masjid. Jadi gara-gara dua perkara ria. Pertama, pembangunan yang dibangun oleh Sayyidina Ibrahim Musa Ismail. Kemudian dilanjutkan kalaban Nabi Ismail berdomisil di kota Mekah. Etina atang ke Musa Baitullah. Maka Masjidil Haram mendapatkan kemuliaan yang berupa Allah menjadikan orang yang salat di Masjidil Haram oleh pahala 100,000 salat ketika dilakukan di selain Masjidil Haram. Jadi membuat nama songkok apa jeng 2 rakaat dia semenam masa 2 rakaat Masjidil Haram perbandingannya 1:100,000 pahala. Rakaatnya sama 2. Tapi dia oleh situng misalnya situng si Mekah
oleh 100.000. Nah, cuma perlu diketahui Ibn Abdullah bin Abbas bukan hanya amalan fokus yang dilipat gandakan kota Mekah, amalan cuba siksaannya juga dilipat gandakan. Jadi mun ka Mekah, mun amaksiat beda. Maksiat tuh ketika elakon isumnop masuk Mekah. Kenapa? Karena dosana dilipat gandakan insan. Karena tengate mong betul ka Mekah. Nah, termasuk kenapa para ulama itu lebih suka awalnya dulu ketika kempang lebih suka mencari ilmu Mekah musuh Madinah. Karena jadi fitah tanah itu, tanah yang mulai itu pengaruh dekat orang-orang yang nyari ilmu. Dengan catatan pencari ilmu itu betul aja gede ke atap ketika badai tanah haram, ketika atatan ke sarang Baitullah fitah. Ya kok tiba rasa akih kita benang ngaji dia musuh disak kita. Walaupun saya yaci pada Jurmiana misalnya, pada hadis, pada Bulughul Maram, pada apa. Tapi fitah, rasana fitah. Kenapa? Pengaruh dari tempat. Maka termasuk pesanah apa? Lambat pesanah ke Abdullah bin Husain Agung lah. Apa sendeka bapak mun duka anak pamun duka Mekah. Nih, mun duka anak pamun duka Mekah. Kenapa? Iri ya. Jadi barokah ilmu yang Mekah ya luar nyamana pusat ya, pusat torna ilmu Al-Qur'an masuk hadis ini mah Mekah sama Madinah. Maka kembang kita itu ketika berangkat nyepre ilmu Mekah langsung dekat sumber, ya kan? Bisa beda Ka'bah, beda Nabi Muhammad. Iya cepat, ya. Jadi bukan berarti kok menafikan mengkasih lain tak fokus, enggak. Tapi kelebihannya kita akui ini kelebihannya. Mon beda Mekah kelebihannya. Keng dengan catatan maka cek sampai agenggu ala maksiat tanah haram dan haram ada maksudnya. Terus wa amma ben anapun masjiduhu tining masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'azamatuhu maka panika tining keagungan masjiduhu lima panika karena perkara qaddamna si ampun maka ada pasyara kaulahu deka amma thumma maka kare-kare huwa tining masjiduhu bijiwari baiti panika beda atantang kekalaban telema kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yashukku bentak mang mukminun pasyara situng orang mukmin tak mang fi anna baitahu dalam saungkuna dalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mahma ala paneka samang sana tengki syarafu panapa kamalja'anna baitahu wa auduma ben agung qadru panapa kader baitahu la yasilu paneka tak dapat panapa baitahu la yasilu maka tak dapat ponapa baitahu kelak abadan dalam salan cengak ila baiti rabbil alamina dak kata lemah pangeran nasa saja alam kafi lihada karena kepanika la yasilu abadan ila baiti rabbil alamin kanat bada as-salatu ponapa as-salat fi masjidihi edel masjid kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi salatin kalaban 1000 salat fi siwahu edel salena masjidihi liyushira sopaja liyushira sopaja apareng isyarat
at-tafawutu panapa jarak fi idami thawabi dalam aku ngakenceran ila tafawut tidak ka jarak fi syarafil jiwari dalam kamur jannah atatangka. Jadi kan dia Masjid Kanjeng Nabi itu keagungannya, kemuliaannya karena beri bahas disandarkan dekat Nabi Muhammad. Mari, Masjid Nabawi berarti masjid sefungsi Nabi Muhammad. Jadi kemuliaannya masjid itu karena disandarkan dekat Nabi. Nomor dua, yaitu karena masjid tersebut atatang ke musuh dalam Kanjeng Nabi. Iya, atatang ke musuh dalam. Artinya kemuliaan masjid kelak karena berdekatan dekat dalam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pikir kemuliaan dalam Kanjeng Nabi setinggi apapun itu tidak akan melewati lebih dekat kemuliaannya Baitullah, ya kan? Antara dalam Kanjeng Nabi masa dalam Allah yaitu Ka'bah kema afdal, ya otomatis dalam Allah. Setinggi apapun derajat kemuliaannya dalam Kanjeng Nabi pasti lebih tinggi dalam Allah. Nah, saya kena gela dari sini sebab kemuliaan Masjid Nabawi gela karena atatang ke masa dalam Kanjeng Nabi itu lebih sedikit pahalanya katimbang tempat seata tangke musuh dalam Allah yaitu Masjidil Haram. Maka namun apa jeung Masjid Nabawi hanya memperoleh yaitu dilipat gandakan 1000 salat. Kan tadi lain situngah dalam Allah atatang ke masa dalam Allah situngah atatang ke masa dalam Kanjeng Nabi. Si atatang ke masa dalam Allah masjid kelak saya 100.000, si atatang ke kalau bentel Kanjeng Nabi hanya 1000. Apa tujuannya? Tujuannya supaya tampak pada kita bahwasanya perbedaan dalam kemuliaan tatangke itu pengaruh deka perbedaan dalam rajana pahala. Jadi Masjidil Haram mulja karena atatang ke musuh compok naom itu Ka'bah. Masjid Nabawi mulja karena atatang ke musuh dalam Allah. Antara dalam Allah musuh dalam Kanjeng Nabi otomatis lebih mulja dalam Allah. Saya kena kelak ada perbedaan antara pahala sebeda Masjidil Haram musuh sebeda dalam Masjid Nabawi. Seapa jeung Masjidil Haram oleh pahala 100.000, seapa jeung Masjid Nabawi oleh pahala 1000. Ditarik benang merah. Ya, artinya apa? Ini pentingnya sengkok musabakna atatangke kalaben orang soleh, orang si fokus. Baik atatangke ketika etunya, atau benar deki ketika atatangke alam barzakh. Maka dari sini sengkok musabakna ya, ketika melihat tanah, kemudian mempersiapkan untuk rumah abadi kita yaitu kuburan, maka carilah tempat-tempat yang mana di tempat itu beda orang soleh nah. Iya. Benar siapa ki mulai saat yang kok mati siapa dimah harus siap nyari tempat lokasi semak ka orang soleh maklek oleh tampasan barokah. Bani pas isabe tekel ka tibian kuburan nah.
Kan banyak mengerinti saya mengikut saya apa isabah eta keletibi katibian. Tapi yang sunnah itu sebenarnya nyari lokasi yang dimana di lokasi itu ada orang solehnya. Makle aberia apa kata pesan barokana. Minimal ketika anak potona tada saya nyelase atau bener saya amain doa orang soleh pasti banyak apa nah seentar kan, maka itu akan dibagi-bagi dekat datang kena. Bada orang ngirim Fatihah dekat orang soleh kela, Al-Fatihah ila hadratin misalnya. Angkap dekat siapa kiai fulan dapat ka fulan masa fulan ria bagi kat datang kena ya engkau oleh hadiah bagi. Tapi emang bi katibi tengah tekel anak nafas tak pernah ngirim Fatihah oleh dari dimana dikian. Padahal kita itu nanti kuburan kal gharik al mutagawwiz. Paham? Apa gharik mutagawwiz? Orang seta senem selong tolongan, tolong ngantos doana reng tuana anakna tetangkeuna kancana. Pada orang tak senem wah. Ada kuburan. Boleh dari dia kita itu bisa apa? Ambil pelajaran bahwasanya mun atatangke baik ketika odi moso ketika apa? Ketika mate nyari tatang ke sebagus, nyari tatang ke sebagus, dan juga nyari kanca sebagus. Kenapa Allah nyari kanca? Lah ini kanca sebagus. Makle abe dia tanor bagus. As-sahib sahib. Kancara bisa narik. Wa ammal masjidu ban anapun tining Masjid Al-Aqsa. Fabana maka abangun hada ka al-Masjidil Aqsa. Sapa Sayyiduna Pasera Kustekol sataya Yaqubu Rabbana Yaqub sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina ba'da an bana samponna qatu abangun al-Masjidil Harama daka Masjidil Haram jadduhu Pasera ambana Yaqub Sayyiduna Ibrahim bi arba'ina kalaban 40 sanatan taunna kama akati keterangan jaa sedatang punapa ma fi hadisin dalam hadis. Adapun Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Yaqub kompoya Ibrahim. Setelah Ibrahim alaihissalam abangun masjid oleh Masjidil Haram oleh 40 tahun, maka lantas Nabi Yaqub alaihissalam abangun Masjidil Aqsa. Jadi jaraknya pembangunan Masjidil Aqsa masuk Masjidil Haram itu 40 tahun. Thumma maka kare-kare kana bada hadal masjidu ponapa kepentingan masjid musalla abna'i bani Israila paneka tadi tempat solat banyak-banyak nabi dari bani Israel alaihi assalatu wassalam. Wa kana mun bada ponapa hadal masjid itu Masjid Aqsa bijiwari buyutihim paneka bada tatangkeuna banyak-banyak compokna ambiya bani Israel warawdatihim ban banyak taman swargana ambiya bani Israel allati hum setining allati hum setining apa ambiya ba'da tiqalihim iya allati hum fiha ya hum fiha entas engko dia oleh
la'alla sawab jira badahum fiha. Hum setining anbiya Bani Israel ay fiha panika bada dalam allati dan tiqalihim saamponna apindana pasira anbiya Bani Israel ila rafiqil a'la daka rafiqil a'la maksudnya seta wafat alaihim panika muka tetap atas anbiya Bani Israel as-salatu tining tambana rahmat ta'dim wassalamu ben kasalamatan. Nanti perhatikan si abangun siapa? Nabi Yakub Masjidil Aqsa. Setelah 40 tahun dibangunnya Masjidil Haram oleh Nabi Ibrahim. Kemudian di masjid itu menjadi tempat sholatnya para nabi dari Bani Israel. Nomor 2, kenapa menjadi mulia? Nomor 3, kemudian masjid tersebut atatang ke moso com telem nabi dari Bani Israel. Sekaligus di sekitar Masjidil Aqsa tersebut banyak taman-taman surga. Maksud apa? Yaitu astana para nabi Bani Israel setelah mereka itu wafat. Banyakan astana beda di sekitar Masjidil Aqsa. Ada alasan, 4 alasan kenapa Masjidil Aqsa menjadi masjid ketiga di dunia dalam kemuliaan. Pertama kali siapa sih bangun? Nabi Yakub. Berarti yang membangun orang mulja. Siapa Yakub? Nabi Yakub kompoya Nabi Ibrahim si abangun Masjidil Haram. Nomor 2, masjid tersebut menjadi tempat solatnya para nabi dari Bani Israel. Nabi si abujang. Maka berarti tempat itu penuh kalaban rahmat Allah. Mulja. Karena dalam situng tempat ketika banyak ditempati atau dilalui oleh orang-orang soleh, maka akan banyak turun rahmat Allah. Apalagi yang solat di tempat itu adalah solat apa? Siapa? Para nabi. Kemudian di sekitar Masjidil Aqsa banyak telem para nabi Bani Israel. Kemudian nomor 4, di Masjidil Aqsa itu banyak astana para nabi Bani Israel. Jadi masjid tersebut ada hubungan erat kalaban orang-orang yang mulia. Yang kena itu mulia. Wala yakhfa bentak samar anna jiwarul anbiya'i panapa sangkuna atatangkena banyak nabi wa in kana bensanajen badah panapa jirol anbiya rafi al-qadri panika tengki derajat adiman tor panika agung la yasilu panika tak dapat ponapa jirol anbiya kella ila darajati karami jiwarihi dekat derajat kamuljana atatangka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun misalnya sebanyak Bani Israel, Nabi Bani Israel, apa yang di tempat Masjid Aqsa atatang ke kalaban Masjid Aqsa, itu adalah perkara yang agung. Tapi keagungan itu tidak akan tidak kamuljaan keagungan atatang ke sareng kanjeng Nabi. Makanya pas Masjid Nabawi lebih tinggi derajatnya kandung Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa atatang ke musuh para nabi Bani Israel, Masjid Nabawi atatang ke musuh telema kanjeng Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad musuh nabi-nabi Bani Israel ki muljaan Nabi Muhammad. Maka nabi tadaki. Lihada karena kepanika saya sebutkan bada as-salatu penapa salat fil Masjidil Aqsa dalam Masjidil Aqsa
bi khamsi mi'ati salatin panika kalaban 500 salat sabarona mengsi Rasulullah berapa 1000 men Masjid Haram 100.000 men apa jeung Masjid Al-Aqsa 500 fi siwahu dalam salena Masjid Al-Aqsa minal masjidi dari banyak-banyak masjid kama akati hadis warada kama akati olena warada ya kama akati olena warada datang hadat tahdidu panapa kepanika batas fil kulli dalam satu jana bihadisin kalaban situng hadis maksudnya berma jadi batas apa batas-batas kelak mun apa jeung Masjidil Haram 100.000 Masjid Nabawi 1000 Masjid Al-Aqsa 500 itu semuanya jelasake dalam situng hadis rawasi riwayatake huda ka hadisin Al-Baihaqi pasar Imam Baihaqi fi Syu'abil Imani dalam kitab Syu'abul Iman ziyadatun aitining kepaneka tambahan qala ampun atawu pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak katabu as-salatu tining as-salat fil masjidil harami dalam masjidil haram bimi'ati alfi salatin paneka kalaban 100.000 salat wassalatu mentining salat fi masjidi dalam masjid sengko bi alfi salatin panika kalaban 1000 salat wassalatu mentining ala salat fi baitil maqdis dalam baitul maqdis yaitu Masjidil Aqsa bi khamsi mi'ati salatin panika kalaban 500 salat rawa riwayataki hudaka hadal hadis at-Tabarani pasir Imam at-Tabarani pada sore tambahin musuh Putrana bahwasanya Rasulullah pernah ada salat Masjidil Haram 100.000 salat Masjid Nabawi 1000 salat Masjidil Maqdis itu 500 salat sehingga apa ketika kita mendengar hadis ini ya maka sepantasnya orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah kang dapat ke Mekah masuk Madinah itu menggunakan kesempatan emas ya. Artinya apa? Pompong beda Masjidil Haram, pompong beda Masjid Nabawi, perbanyaklah salat di dua tempat gila. Iya. Perbanyaklah salat di dua tempat gila. Ben pas apa jeung gati hotel tak pernah ke Masjidil Haram, ada percuma. Ya. Jadi berarti bukan orang cerdas, walaupun memang dalam suatu pendapat bahwasanya saya maksud Masjidil Haram itu pokoknya tanah haram, tidak harus salat Masjidil Haram. Jadi ada pendapat seperti itu. Kita kak beda hotel afwajang oleh kia pahala nak kena dilipat gandakan. Keng kela mun apa jeng Masjidil Haram oleh nilai plus apa bisa ngabes Ka'bah. Ngabes Ka'bah itu adalah ibadah. Bisa kemudian bisa iktikaf. Berarti selain sholat bisa lakoni ibadah lah lain. Bisa alaksanaki doa masuk masjid. Bisa alaksanaki doa keluar masjid. Ada. Jadi ada nilai plus katempeng abojang hotel tempat penginapan. Betul ada pendapat yang menekan Masjidil Haram itu pokoknya tanah haram, tapi tak bisa pentingi ketika apa yang Masjidil Haram karena kelak nilai plus kelak orang. Terus summa qala syekh summa maka kare-kare qala syekh Thumma maka kare-kare kola adabu basyara syekh kata buhada tining kepaneka mayyastati'u tasnikum
Wahada tining kepanika kasebut keterangan gelak ma panika perkara yastati usimampo al insanu pasira manusia ayya fahama dak ketu paham pasira al insan hu deka ma minas sirri nyatana rahasia fit tafawuti dalam pita atau jarak baina hadhil masajidi dalam antarana kepanika banyak masjid as-salasati sita telo wa baina ghairiha ban salen ban dalam antarana salin al masajid as-salasa wa fi tawafuti sawaban dalam jarakna pahala pitana pahala bainaha dalam antarana hadil masajid as-salasa. Ini rahasianya kenapa kalau sholat di masjid itu nyaria dihukumi pada apa jeng Istiqlal, Jami, Ampel pada kepi kencerna kecuali saya telok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ada alasan nah. Ketika benar tahu berarti alasan apa mak fitah Masjidil Haram, apa mak fitah Nabi Nabawi, apa mak fitah Masjidil Aqsa. Tapi saya paling inti kan ya, saya paling penting. Pengaruhnya itu adalah pengaruh atau tangga. Semakin tinggi derajat orang yang kita atau tangga gelak seakan jagelak maka semakin tinggi dia pahalana. Makanya sahabat masa umat Nabi Muhammad selain lebih tinggi sahabat dari kita. Apa? Karena pernah ada tangga karena kanjeng Nabi. Kenapa sahabat itu punya keistimewaan seperti itu sampai kuntum khaira ummatin? Ya. Karena mulazamah dekat kanjeng Nabi. Karena penting kita itu mulazamah dekat orang-orang soleh, orang-orang guru kita. Jangan lepas kita itu terus mulazamah, ikut mereka, netepi mereka, tojuk bersama orang soleh, ngaji bersama orang soleh, cak macau dari majelis para ulama yang betul-betul murabbiyin, bukan hanya sekadar perak pengajian tapi banyak kerja nah sampai lupa dekat Allah dan Rasulullah. Ada penting mun abak tero jadi sampai pada tebu mengabak terus salamet maka kintung kuruna. Abu sampai mengatakan orang yang mengakuman tong terus hubungan erat kalaban kuruna makhobah, maka orang itu tidak akan rugi itunya benar-benar lebih pagi ya akhirat. Ada pentingnya kita berta'alluq kalaban guru. Ta'alluq ada hubungan kalaban guru. Abak melepas dari guru, tak ada saya ngontor, tak ada yang dijadikan panutan karena tibi, akhirnya salah jalan nekian. Bak nam kasur ka Jakarta misalnya, katibian mangkat, tak apereng dalil orang yang menunjukkan kita yang lebih tahu dekat Jakarta. Kira-kira dapatnya ke Jakarta. Dapat yang saatnya bisa dapat kan pada GPS ya. Pada apa map ya. Coba kan map ini berarti yang menunjukkan kita foto dekat map itu yang menunjukkan kita, yang mengarahkan. Artinya setiap manusia sopaja celena menuju akhirat tepat, tidak salah, tidak sasar, tak kesasar, maka kotu beda se malai antara kaca kertas bukan di tempat ngakui map itu si malai aba. Artinya dalil itu atau orang yang menunjukkan itu bisa yang hissiyah atau benar maknawiyah. Hissiyah yaitu guru-guru kita al-murabbiyun, maknawiyah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termonglah tak nemu apa
tak nemu guru murabbi, maka cukup kita banyak salawat, maka Rasulullah yang menunjukkan. Tapi saya paling bagus kalau andi guru sekaligus lebat kanjen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal na'ud ilal kalami ma'al mani'in ziyaratahu wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina